Pak Sis bisa baca prolognya, Pak Sis? Saya nggak punya ya Pak, prolognya nggak Tidak dikirimin punya. Pak. Oh, enggak, saya Iya, bacakan ya. Bentar, saya iya. bacakan, Pak. Ya, Ada di bentar, saya grup Pak, bacakan. Ya, ada di grup prolonya. menyadari hadirat Allah karena Roh Kudus. Renungan kita, dalam renungan hari ini kita menemukan bahwa Yesus telah mengerniakan Roh Kudus kepada kita untuk mengajar kita dalam segala hal. Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, dan akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, sebab Dia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saat itu murid Kristus takut terhadap keadaan yang terjadi di sekeliling mereka. Lalu Yesus menjanjikan kepada mereka tentang Roh Kudus. Dengan adanya kehadiran Roh Kudus, banyak hal dari Allah akan diajarkan kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan peran Roh Kudus. Dia akan memuliakan aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita sebagai murid Kristus tidak perlu takut untuk disesatkan, karena Roh Kudus berperan dan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia tidak akan mengerjakan yang lain, karena apa yang diterimanya dari Yesus itulah yang akan diajarkannya kepada kita. Hanya kita perlu senantiasa menyadari kehadiran Roh Kudus dan mengikuti yang Dia ajarkan. Itu prolog yang untuk hari ini dibahas untuk tema menyadari hadirat Allah karena Roh Kudus. Ya. Pak Andre? Ya, oke. Arum? Ya. Cukup waktunya? Ya, Waktunya cukup kah? ya, ya. Tadi kami bertiga dengan Ibu Uli. Oke. Ibu Uli bergabung di room lain mungkin. Oh, Kak, terlempar dia. Terlempar. Oh, terlempar ya. Ya. Iya, Terlempar iya. kan saya monitor dari sini. Saya tadi udah langsung ada yang di luar kan kalau terlempar tadi ya. Jadi kami room 2 hanya kok. berdua dengan Emang Bapak Suaranya enggak tadi. di tempatku, suaranya enggak keluar, Pak. Oh, itu Bu Yurita ya. Pak Andre, Tes 1, 2, 3. halo Pak Andre. Halo. Suaranya enggak keluar tadi. Kenapa ya? Di Zoom, di break room tadi. Suara siapa nggak keluar? Ya itu Bu Yurita. Bu Yurita Hendri sama Pak siapa tadi yang satu. Terus terpental yang satu, tinggal Bu Yurita. Tak panggil-panggil, oh nggak keluar-keluar. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ngomong sebentar. Hilang ya? Pak Bambang nggak ada yang Bu Yurita sama Bu Min Mandaki nggak monitor ya? Halo. Ya, Pak Bambang nggak dengar juga dia. Ya, oke. Oke, dari Pak Karel gimana ceritanya? Saya tadi terpental, Pak. Terus masuk lagi gabung dengan Pak Siswanto ya. Pak Karel juga terpental ya. Ya. Masuk lagi sama Pak Sis sama Ibu Uli. Ya. Begitu saya masuk, waktunya habis, Pak. Nggak sempat sharing ya? Ya. Oke. Pak Karel waktu masuknya pakai sistem manual kan? Ya, manual, Pak. Manual ya, bagus. Kalau ya. otomatis biasanya susah. Ya. Manual, Pak. Satu jalan. Ya.
Ya. Nah, dengan manual aja. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan Pak Karel? Ya, tadi sempat saya dengar diskusi ya Pak Yumuk sama Pak Sirwanto. Ya. Tentang roh kebenaran. Ini tema kita tuh menikmati hadirat Allah karena Roh Kudus ya. Ya. Hemat saya itu berbicara tentang kepekaan. Yes, oke. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada semua orang. Amin. Semua orang loh. Ya. Hanya bagaimana kita peka, kita membuka diri kita untuk menerima Roh Kudus. Itu yang menjadi masalah bagi setiap manusia. Dan juga bagi orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, pada waktu dia melekatkan tangan, suara mana yang dia dengar? Suara mana yang lebih peka dia dengar dalam menghadapi tantangan persoalan? Karena kita tahu dia katakan roh kebenaran. Ya. Semua orang ya itu mau hidup damai, senang, sukacita, bahagia, ya. Tapi apakah semua orang mau hidup dalam kebenaran? Karena ya saya katakan bahwa kalau roh kebenaran, di sana ada ketentraman. Ini roh kebenaran. Apakah kita hidup benar dalam menghidupi hidup ini? Kita sudah terima Roh Kudus loh. Tapi pada waktu kita menghadapi tantangan, persoalan, apakah kita menghidup benar dan kita peka dengan Roh Kudus? Tergantung kita masing-masing. Saya katakan contohnya begini aja. Kita ambil yang mungkin sehari-hari ya. Mungkin sehari-hari kita alami ya. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu supaya kita mengasihi orang lain. Ya. Kemudian ada orang yang meminta sesuatu pada kita. Uang katakanlah. Apakah kita rela untuk memberi pada dia? Karena Roh Kudus itu sudah berbicara dalam hati kita. Beri aja, beri aja. Walaupun katakanlah kita pas-pasan. Tapi Roh Kudus katakan beri, beri. Nah, itu timbul dalam hati kita. Itu ada peperangan. Di satu pihak, roh kebenaran berbicara tentang harus memberi. Di satu pihak, ya, itu ada suara setan. Oh jangan. Itu ada peperangan. Ya. Nah, bagaimana kita peka dengan suara Roh Kudus dalam hati kita, yang memampukan kita melakukan kebenaran dalam hidup ini, sehingga kita hidup aman, tentram, dan damai. Itu yang saya lihat. Dan ayat 14 dikatakan bahwa sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Roh kebenaran itu yang akan memberikan kepada kita apa yang diterima dari Tuhan. Jadi kebenaran itu semua yang dari Tuhan melalui ya Roh Kudus dalam kehidupan kita sekarang. Karena kita tahu bahwa sekarang kita tidak bisa tatap muka lagi dengan Tuhan Yesus. Ya. Yesus naik ke surga, dia terima pada kita roh penolong, roh kebenaran, dan kita mau menjalannya itu dalam hidup. Amin. Jadi itu kebenaran yang saya lihat, dapatkan ya. Itu dan teguran ya, teguran bagi saya, ya mungkin juga bagi kita ya. Pada waktu kita menerima masalah dalam kehidupan ini, apakah kita juga taat pada suara Roh Kudus dalam kehidupan kita atau tidak? Katakanlah pada waktu kita bertengkar ya, bertengkar emosi gitu. Roh Kudus katakan lepaskan pengampunan. Tapi satu pihak katakan, oh jangan, enakan dia, kalau mau mengampuni enak dong. Jangan, terus bantah. Itulah kehidupan dari kita. Jadi yang kita masih alami sekarang ini, yang saya masih alami itu masih ada peperangan dalam kehidupan saya, jiwa saya. Peperangan antara roh kebenaran dan roh iblis. Dan komitmen ya
Saya selalu minta Roh Kudus untuk bekerja lebih kuat dalam kehidupan ini. Ya. Saya mau katakan, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya. Supaya saya lebih kuat dalam iman. Saya kira itu Pak Andre yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih Pak Karel. Pak Karel tetap. Suaranya hilang Pak Andre. Mic-nya belum Halo, dibuka tes, Pak. 1, 2, 3. Hilang lagi. Halo. Tes. Kecil Pak, kecil. Bapak bisa dengar saya? Hilang lagi atau jaringannya Pak Kecil, Pak. Karel yang kurang? Oh, enggak tahu ya. Memang Halo? agak kecil Pak Andre, di sini juga agak kecil suaranya. Kecil kah? Tes 1, 2, 3. Bagaimana? Halo? Ya. Halo, Masih tes, kecil, Pak. Mas. Masih kecil. Kah? Ya. Oh, sudah full ini. Ya. Pak Bambang dengar saya gimana? Pak Siswanto? Pak Yumbuk? Dengar saya Ini yang gimana? lainnya sudah terlempar ini semua. Oh, terlempar ya. Pak Yumbuk dengar saya kecil kah? Ya, jelas, jelas. Nah, jelas kah? Berarti jaringan sampean lah itu Bu Uli sama Pak Karel. Jaringannya. Saya kencang sini. Sinyalnya kencang. Bu Uli, silakan Bu Uli. Kita satu kelompok tadi. Kencang di sini, Pak. Ya. Tadi Oke. Bapak Karel sudah, nanti sekarang Bu Uli sudah sekarang. Oke. Silakan Bu Uli, ada yang mau disampaikan. Stop. Yang mau disampaikan? Ya, ya. Saya tadi sih nggak terlalu menyimak ya, karena tadi ada keperluan keluar, saya tinggal HP-nya. Tapi ya intinya memang, oke. Wait. Ya, jadi saya tadi sempat keluar ada urusan, jadi nggak terlalu dengar diskusinya tadi ya. Tapi intinya memang yang saya dapatkan kebenarannya adalah itu adalah Roh Kudus, karena Roh penghibur, Roh yang menolong kita. Ya, dan tegurannya buat saya, tegurannya adalah di mana saya kurang dengar-dengaran kadang ya dengan suara Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya, contohnya tadi sudah dikasih contoh sama Pak Karel, misalnya contoh kecil. Kita punya uang gitu ya. Ada yang lebih membutuhkan dari kita gitu. Tapi dalam hati bergejolak gitu. Ngasih nggak? Ya contoh kecil juga saya pernah alami untuk orang yang di jalan gitu ya. Memang benar gitu. Saya tahu maksudnya pemerintah setempat tuh nggak, maksudnya sebenarnya dilarang gitu ngasih kayak orang minta-minta. Jadi sering gitu setiap kali kami lewat kota gitu ya, lampu merah ada 3, itu pasti selalu ada yang minta-minta gitu. Dan memang saya bilang sama suami, udahlah, nggak usah dibuka kacanya, saya bilang kan, karena memang di mobil ada standby uang kecil-kecil kan, nggak usah dibuka, itu nanti malah kebiasaan gitu. Karena memang mereka itu gini ya, fisiknya bagus gitu, kakinya utuh, tangannya utuh, tapi kok minta-minta gitu kan. Nah, jadi saya bilang, dia bisa kerja kok, saya bilang gitu kan. Cuma saya bersyukur memang Roh Kudus itu Tuhan, selain dia bisa ngomong dalam hati kita, dia juga bisa pakai pasangan kita gitu, atau orang yang lagi sama kita. Tapi suami saya tuh orangnya murah hati gitu ya, dia nggak pelit gitu, baik, atau memang kurang perhitungan, nggak tahu gitu. Dia selalu bilang, masa cuma ngasih uang 5.000 atau 2.000 aja, pikir panjang, dia bilang. Dia selalu yang kalau kami jalan bareng dia selalu ngasih gitu. Jadi memang Roh Kudus itu juga bisa berbicara gitu ya, selain dari memang isi naluri kita, isi hati, suara di hati, bisa juga dari pasangan atau dari anak, mungkin dari orang-orang sekitar kita. Jadi tergantung, memang saya setuju juga itu kepekaan kita juga gitu. Nah, saya ditegur memang harus lebih peka, dan memang firman yang kita baca itu memang harus direnungkan terus gitu. Direnungkan terus, itu harus sejalan gitu. Karena apa? Di saat saya merenungkan, Tuhan ingat, iya loh, cuma gara-gara uang 2.000 gitu, atau cuma gara-gara uang 5.000, kamu dinilai orang jadinya pelit gitu, atau kamu dinilai orang nggak murah hati, sementara Tuhan kita gitu, Bapa di surga tuh murah hati gitu. Sebenarnya kita harus serupa dengan Bapa kita kan, dengan Tuhan kita gitu. Ya, perkara dia malas, dia sebenarnya sehat secara fisik tapi nggak bekerja, ya sudahlah gitu kan. Tapi memang
untuk berkomitmen gitu. Memang selalu ya yang saya alami, logika sama suara Roh Kudus itu sering bertentangan, Bapak Ibu. Sering bertentangan di mana ya kayak tadi saya bilang, logika saya jalannya bilangnya apa? Nanti jadinya kita kayak buat ngajarin mereka ketagihan minta-minta aja, gampang aja kasih uang, gampang aja nerima uang gitu. Jadi mungkin logika saya seperti bukan nggak mau ngasih, tapi nanti gimana dampaknya ke depan gitu. Kalau gampang-gampang aja cari duit, ya udah jadi banyak pemalas di Indonesia gitu kan. Nah, tapi itu kembali Tuhan, Roh Kudus itu juga kasih hikmat ya. Kasih hikmat, ya ikutin aja lah kalau Tuhan bilang kasih, atau dari pasangan kita atau dari teman kita bilang kasih. Saya pikir sih kalau perkara-perkara kecil yang nggak terlalu mengganggu, ya kasih yang kayak mana baiknya gitu. Dan komitmen buat saya pribadi, ya itu ya, hal sepele seperti itu pun ya harus taat sama apa yang Tuhan mau, suara yang Tuhan perdengarkan atau dari orang di sekitar kita. Dan terus ini sih saat teduh ya, saya ngerasain betul ya Bapak Ibu ya, misalnya bangun tidur gitu, pasti sangat berbeda rasanya waktu menjalani hari-hari. Bangun tidur misalnya terlambat gitu ya, nggak sempat doa, nggak sempat saat teduh lah saya bilang, itu langsung berkegiatan, rasanya memang beda dengan waktu kita memang persiapkan dari berdoa sama Tuhan gitu, bersekutu sama Tuhan. Lebih peka aja sih Pak Andre dan teman-teman. Itu dari saya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uli. Meskipun Izin ya Pak Andre. masih juga mau Andre, berusaha untuk masuk. Oke, very good. Oke. Pak Andre. Pak Yumbuk, ada yang mau disampaikan? Ya, betul. Izin saya mau bertanya dulu kepada Ibu Uli dengan Pak Karel ini. Karena pendapat mereka berdua hampir sama gitu. Ya? Kameranya buka, Pak. Ya, saya minta izin dulu Pak Andre, sedikit waktu untuk saya mau bertanya dulu kepada boleh. Ibu Uli sama Bapak Karel, karena pendapatnya hampir sama tadi. Jadi manakala Roh Kudus sudah menggerakkan kita untuk harus memberi begitu orang yang membutuhkan. Lalu adakah pengalaman Pak Karel dengan Bu Uli selama ini sehingga akibat dari tidak memberi begitu, apakah pernah merasakan begitu akibat dari tidak memberi kepada yang tadinya kita mau memberi, tetapi kita batal saja dulu karena masih berbanyak pertimbangan kayak apa begitu. Tapi apakah mengalami akibat daripada kita macam roh sudah kuat sekali untuk mendorong kita untuk memberi begitu, tetapi ternyata kita tidak bisa melakukannya itu. Adakah dampak yang dirasakan begitu? Masa ini pengalaman saja. Silakan mungkin boleh saya duluan ya, Pak Karel ya, soalnya mau siap-siap. Ya Pak Karel, ya Pak Yumbo, pengalaman ya, pengalaman pribadi ya. Yang saya rasakan apa? Mungkin itu hanya uang-uang kecil gitu ya. Waktu saya melewatkan, tapi itu memang kalau yang kayak orangnya sehat gitu ya, fisiknya bagus, ya ibaratnya dia bisa kerja cari duit, saya nggak terlalu terganggu gitu. Tapi pernah satu kali, itu malahan di depan gereja. Di depan gereja saya itu ada bengkel, terus kayak ada ruko-ruko gitu yang kosong, pokoknya sering di situ tuh orang-orang apalah, kayak apa sih namanya, pedagang-pedagang gitu ya, bahkan gelandangan gitu, sering situ stay gitu kan, bahkan ada yang tidur di situ gitu. Jadi saya pernah satu kali satu malam pulang habis pelayanan jam 10, saya pulang. Dan itu memang tinggal saya gitu, tinggal mobil saya sendiri, yang lain udah pada duluan karena saya ada diskusi gitu kan. Nah itu di depan mobil saya persis itu ada gelandangan, dibilang, tapi dia seperti orang gila gitu, tapi dia masih bersih gitu. Saya tuh sebenarnya kan agak jauh ya dari gereja itu mau ke parkiran, saya dapat yang di ujung, saya deg-degan gitu, itu udah jam 10 lewat, karena benar-benar sepi, dan itu udah di ujung lah gitu. Dia sudah di ujung dari lampu merah gitu, pokoknya sepi. Dia ini
bisa dibilang nggak terlalu tua gitu, tapi muda laki-laki gitu kan. Cuma bajunya cuma camping. Saya di situ mau masuk mobil, pas deket banget depan mobil itu dia lagi baring-baring gitu, tapi matanya nengok saya gitu kan, masih bangun. Ini saya udah niat dalam hati, ini orang ini nanti bisa berbuat jahat, gitu kan? Saya sendirian, apa depan yang orang sekre gitu kan? Tapi enggak lah gitu kan? Saya ini lewat, dia minggir kan? Cuma dia senyum gitu, senyumnya tuh senyum, pokoknya senyum lah gitu, senyum tapi enggak senyum yang jahat gitu. Ya misi bang, saya bilang gitu kan. Saya masuk mobil, saya mundurin, terus dia cuma berdiri, terus saya langsung buru-buru kunci ini kan, kunci mobil, kunci pintu kan. Saya pikirin dia niat jahat atau gimana, terus dia bawa pegangan apa sih namanya, karung-karung gitu, nggak tahu isinya apa, pokoknya ada barang-barang dia. Saya takut dia lempar atau kayak mana, saya mundur, itu pikiran jahat gitu kan. Tapi di sisi lain, Tuhan tuh Roh Kudus kayak kasih tahu gini, kasih dia duit gitu kan, mukanya tuh lemes kayak mana gitu, pokoknya samperin kasih dia duit gitu. Ya saya takut lah sendiri gitu kan, dan kondisi udah jam 10 malam lewat, dan situ benar-benar sepi gitu kan. Saya mundur, saya nggak damai sejahtera gitu, saya nggak damai sejahtera sampai saya lewat lampu merah. Saya itu kan gereja putar balik ya, putar balik, tapi saya lihat dia gitu, ada rasa iba gitu. Bapak Ibu, ada rasa iba, jangan-jangan belum makan ini orang, karena dia memang posisi tidur gitu di jalan itu, di ruko gitu, parkiran kami. Saya lewatin tuh, saya liatin terus, kayaknya dia ini belum makan gitu kan. Terus Tuhan tuh kayak makin gerakkan, kasih uang, sampai akhirnya saya lewat tuh udah kurang lebih 500 meter, saya nggak damai gitu, perasaan saya tuh nggak tenang. Akhirnya saya tanya dalam hati, saya bilang, Tuhan ini suaramu nggak? Kalau saya kasih, saya samperin, dia niat jahat nggak gitu kan? Tapi ternyata di situ mantap, Tuhan bilang tuh, enggak, udah kamu nggak ada apa-apain, kamu aman. Tuhan bilang gitu dalam hati saya kan. Saya jagain kamu, kasih aja uang. Kalau memang niat mau kasih dia, kasih gitu kan. Akhirnya udah saya mantapkan, saya belok lagi kan. Saya banting setir lagi, saya belok, saya deketin dia. Ya saya beraniin aja, saya ambil uang di dompet gitu kan. Saya deketin, Pak, saya bilang. Dia kayak setengah sadar gitu. Bang, maaf ya, saya bilang. Nah, ini ada uang, saya bilang. Tapi itu saya gemetar mau ngasihnya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu kan dia agak masuk, jorok ke dalam. Ibaratnya dia mau ngapa-ngapain saya, nggak ada yang tahu gitu. Jauh dari jalan gitu kan. Nah, ini ada uang, saya bilang. Mungkin Bapak perlu, Abang perlu, saya bilang. Dia cuma melongo gitu. Melongo, terus kayak mungkin baru sadar gitu kan. Dia cuma bilang, oh iya Kak. Diambil gitu, dengan pelannya diambil. Oh, dia nggak niat jahat rupanya Bapak Ibu. Dia ambil terus dia bilang, makasih ya Kak, makasih ya. Terus saya beraniin diri lagi nanya gitu kan. Sebenarnya sih ini pertama kali saya ketemu gitu. Mungkin kalau udah kedua, ketiga saya nggak terlalu takut nginjilin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya di situ pikir, udahlah yang penting saya udah dibimbing Roh Kudus untuk kasih uang, ya saya kasih gitu. Sebenarnya ada niat hati mau kayak menginjili sebetulnya kan. Cuma kayaknya nggak cocok waktunya, nggak mendukung waktunya. Terus dia cuma bilang gini, iya saya belum makan, dia bilang gitu, saya belum makan. Ini dari tadi dia ngumpulin itu rupanya Bapak Ibu, botol-botol. Saya nungguin, ada kan nggak jauh dari situ tuh orang pada jualan, pada pedagang, jadi banyak sampah-sampah gitu kan. Saya nungguin, saya mau cari rongsokan, dia bilang. Oh ya udah Pak, ini pakai buat jajan, buat makan, beli nasi, saya bilang. Makasih ya. Saya yang bilang makasih, malah dia senyumnya tuh senyum bahagia gitu Bapak Ibu, kayak mana gitu kan. Saya balik ke mobil, saya lus dada, oh iya saya aman kok, dia nggak niat jahat. Tapi setelah itu saya ada ngerasa damai, saya ada ngerasa kayak ada kepuasan sendiri aja gitu, udah ngasih sama dia. Akhirnya udah saya pulang. Tapi kalau saya lewati mungkin sampai rumah, ada yang ganjel dalam hati saya Bapak Ibu. Itu ya Pak Yumbo, mungkin itu yang pengalaman saya, yang saya rasakan kalau saya ndak ikutin suara Tuhan buat ngasih dia duit gitu buat beli. Terima kasih Buli. Terima kasih Iya, Buli. Pak. Mungkin dari Bapak Karel kok? Ya. Oke, ya. Share pengalaman Jadi saja. sebenarnya saya tadi katakan bahwa ini kepekaan Pak Yumbu ya. Iya. Ya mungkin di Sumba enggak ada ya, tapi kami di Jawa. Seperti Buli katakan tuh di simpang di lampu merah ya, itu ada orang-orang yang minta-minta. Ya. Saya bukan melihat
hasil dari saya berikan atau tidak diberikan ya. Tapi saya melihat kepekaan, ya, kepekaan dengan suara Tuhan dalam hati. Saya tidak selalu ya memberi pada mereka yang di lampu merah kalau sudah mau jalan gitu. Kita kan terganggu ya. Kecuali kalau lampu merah itu baru lampu merah, ada yang datang minta itu, saya selalu siapkan di sepeda motor atau mobil itu paling tidak ada uang 500, 1000, saya berikan. Nah itu Roh Kudus katakan, ambil aja kasihkan sama dia, mari kita. Saya tidak perlu berpikir, nanti kalau saya berikan ini nanti seberapa berapa gitu. Begitu juga misalnya kalau kita isi bensin ya, isi bensin di pom bensin gitu. Kalau umpamanya saya naik sepeda motor gitu ya, sepeda motor kan udah banyak isinya. Paling banyak isi 20.000 gitu ya. Itu petugas di pom bensin itu ditanya, isi berapa Pak? Ya? 20 bilang. Saya kasih uang 20, saya terima ada isi 20. Tapi kadang-kadang ada suara Tuhan dalam hati saya. Waktu sampai di pom bensin, saya siapkan uang 20 satu lembar gitu. Tapi ada Tuhan bilang isi 15 saja lah. Oke. Pada waktu mau isi bensin, petugasnya tanya, isi berapa Pak? 15 ya. Dia isi aja 15 tuh. Saya kasih dia uang yang 20.000 satu lembar gitu. Kalau kembalian Pak, oh enggak usah, terima kasih sih. Oh terima kasih Pak, Pangeran Simbalas ya. Saya tidak pernah berpikir nanti kalau saya kasih sama dia uang, nanti saya akan terima. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya mau belajar saja perkara dengan suara Kudus itu aja Pak. Soal nanti Tuhan memberikan atau tidak itu betul berkat Tuhan. Tidak pernah kita pikirkan. Firman Tuhan katakan apa tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan akan buat. Saya begitu aja Pak. Jadi kalau firman Tuhan hari ini berbicara tentang kebenaran, bagi saya itu berbicara tentang kepekaan. Dan saya katakan juga bahwa tidak selalu saya memberi pada semua orang, baik yang di lampu merah, di pom bensin, atau yang menyampaikan orang. Ya. Tapi selalu saya siapkan uang di kendaraan saya. Kalau saya naik mobil, apa sepeda motor tuh selalu ada uang. 1.000, 2.000 itu pasti ada. Saya simpan di raknya mobil. Kalau ada orang yang datang tuh, kadang saya beri, kadang tidak. Jadi tidak selalu. Saya kira itu pengalaman saya Pak Yumbo ya. Ya, terima kasih Bapak. Ini setelah saya simak tadi, dan pengalamannya sama juga dengan Ibu Uli. Tapi ini Pak Andre bagaimana? Apakah masih ada waktu kok? Ada, boleh. Saya mau sampaikan ke pengalaman saya ini atau nanti di lain kali saja kah? Boleh, masih ada. Oh ya, baik. Ini kan jadi begini Bapak, kebenaran ya. Bapak Ibu. Jadi saya mengapa tadi saya coba pingin dengar pengalaman dari Ibu Uli dengan Bapak Karel, karena saya punya pengalaman tersendiri di dalam hal ini. Bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus itu yang kuat sekali. Tadi Pak Karel bilang beri. Tetapi ada roh yang juga berkata jangan begitu. Saya sudah 2 kali mengalami ini. Apa yang Roh Kudus katakan itu beri dan ada roh juga yang mengatakan jangan. Jadi saya ikuti yang berkata jangan begitu Bapak Ibu. Akibatnya ada, tapi saya tidak mau ceritakan di sini yang itu yang kedua, yang saya alami kedua. Tapi yang saya alami pertama dulu itu ada akibatnya yang saya rasakan sendiri. Itu memang itu orang dia minta uang. Dulu saya waktu masih di Kupang dulu. Itu maraknya dulu itu main kupon putih itu, Andre. Kemudian berganti nama dengan SDSB itu. Dan saya dulu itu belum bertobat. Jadi saya main kupon putih, main judi SDSB dulu itu. Jadi kita tiap malam, tiap hari itu kita sering tukar-tukar mimpinya gimana diceritakan nanti
dia mengarah kepada perhitungan-perhitungan rumus untuk togel, angka-angka togel itu. Jadi sering memang itu, kalau sudah mimpi itu nanti uh, Terjemahan. kita padukan sudah dengan angka togel begitu. Dan banyak orang yang dapat kalau dia pintar memadukan mimpi dengan ramalan-ramalan angka begitu. Tapi saya waktu itu ada satu mama yang kasih empat angka lurus. Nah itu dia mimpi angka 4 lurus, dan saya catat itu angka, saya simpan di dompet. Sehingga pas waktu itu pada hari Rabu malam, karena setiap Kamis dia pengumuman hasilnya, hasil seleksi angka togel itu. Jadi saya simpan saya di dompet angka itu lurus dia. Dan itu saya sudah bermaksud untuk mengisinya tanpa menggandeng lagi angka lain. Jadi kalau isi itu angka, dia hadiahnya saat itu 4.250.000. Kalau isi. Banyak itu. Kalau tidak, banyak, ya? tidak dipadukan dengan angka lain. Gitu. Tidak dibolak-balik, tapi itu angka itu sudah. Nah, giliran saya pesiar sudah kan dulu di Kupang, saya pergi di pedalaman Nasi Panap sana, arah timur, kota Kupang. Saya pergi di situ, ini di dalam bemo, ini saya naik bemo, ada orang tua dia, rambut keriting, rewot, pokoknya sudah tua lah. Dia turun, kami sama-sama turun di situ. Saya jalan kaki ke arah kiri dan dia di arah kanan. Itu dia begitu kami turun, dia mintakan saya uang gitu. Saya punya uang ini tinggal untuk saya main kupon sebentar gitu. Main kupon. Untuk isi kupon, tapi masih ada uang bemo untuk saya pulang itu masih lebih lah begitu. Ketika mama tua ini minta saya uang, itu tadi roh yang bilang beri, lebih kuat lagi ini jangan begitu. Saya tidak ada uang, saya bilang begitu. Begitu saya bilang tidak ada, itu mama tua dia langsung jalan sudah. Tetapi kembali saya dikuatkan berikan itu nenek itu. Nah, saya panggil dia sudah jarak 100 meter. Mama, saya panggil dia, oh dia tidak menoleh lagi. Mungkin dia agak tuli juga, tidak tahu lagi ya. Dia jalan terus sudah. Dan saya menyesal sekali saat itu. Saya itu rasa kayak mau menangis, tidak batal saya kasih dia uang. Saya mau lari juga, pergi panggil dia sudah semakin jauh lagi begitu. Akhirnya saya bilang biar sudah begitu. Akhirnya saya lanjut perjalanan, itu mama tua juga melanjutkan dia. Saya sampai di rumah, sorenya setelah ketemu keluarga di sana, saya siap pulang kembali sudah. Menjelang maghrib, saya pulang sudah. Itu uang bemo saya itu masih cukup. Dan tadi kalau saya berikan kepada mama itu berarti uang untuk satu kupon itu masih tetap ada dia. Ternyata setelah saya sampai di tempat saya, karena uang masih lebih dari satu kupon, makanya saya batal sudah tadi itu mengisi yang satu kupon itu. Saya jadikan dia gandeng 5 sudah Bapak Ibu. Gandeng 5 jadi hanya dapat 1 juta lebih saat itu. Jadi yang 2 angka juga saya gandeng 5 juga. Jadi dapat 20 lebih ribu aja gitu. Dia tetap kembali pokok, kembali modal untung dan modal pulang begitu. Tetapi yang saya sesali, saya mulai disadarkan begitu. Ketika saya setelah dampaknya saya rasakan, bahkan saya jatuh air mata saat itu, Bapak Ibu. Ketika membatalkan saya memberikan sesuatu uang kepada mama tua yang tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Kupon yang angka 4 angka yang saya tulis, yang saya simpan di dompet, ternyata saya tidak isi, Bapak Ibu. Isi tapi gandeng lagi, gandeng 5. Coba waktu itu uang hanya tinggal 1 kupon, maka saya pastikan pasti isi yang angka.
hasil mimpi dari, jadi saya tinggal penyesalan sudah, ini namanya berkat Tuhan, lari begitu, lari karena sikap saya yang tidak seperti Pak Karel bilang tadi itu kurang PK ya, atau tidak PK. Jadi itu Bapak Ibu, yang saya pengalaman saya antara desakan roh dengan, walaupun kita masih belum bertobat, tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam kehidupan saya, dan semakin saya merasakan hal-hal yang merupakan pengalaman saya bersama Tuhan, di situlah saya yakin betul bahwa saya ini adalah pilihan, anak pilihan Tuhan, dan dipilih dan memanggil untuk menjadikan alat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau menyampaikan kesaksian begitu. Ya, yang satu lagi saya tidak mau dampak yang bagaimana itu, saya tidak mau cerita lagi Pak Andre. Ya. Mungkin hanya sampai di sini Pak Andre. Terima kasih. Oke. Ya. Halo? Terima kasih. Pak Yumbu bisa dengar saya? Halo? Halo? Ya, ya. Bisa. Bisa dengar? Ya. Bisa dengar saya? Ya, suara agak kecil. Bisa. Kecil, Di kan? sini. Halo? Suara agak kecil. Saya sih jelas. Pak Yumbu di sini suara Pak Andre. Saya jelas ya. Ya. Apa suaranya? Testing 1 2 3. Halo? Bergema lagi ini Pak Andre. Iya. Tadi udah bagus nih. Jadi bergema, bergaung. Kenapa tuh? Nah. Halo? 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 Gema, Mak. Tes 1 2 3. Udah Kecil, apa? kecil. Udah bagus. Sudah bagus kah? Sudah di Ya, saya. oke. Ya, Sudah nih. sudah bagus ya? Ya, mungkin Pak Karel jaringannya yang kurang, masih lemah ya, nggak bisa dengar saya. Ya, saya di sini sih besar suara. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ini memang kita kan bicara Roh Kudus kan ini, ya. Roh Kudus ini dicurahkan kepada semua orang atau pada siapa? Ya, kepada siapa? Semua orang atau semua hanya orang percaya? Nah, ini penting ini. Roh Kudus dicurahkan terutama kepada orang yang percaya, itu mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena dalam Alkitab ya, tulis kan, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 kan, itu Petrus kan berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau orang percaya terima Roh Kudus nggak kira-kira? Enggak loh Pak, tidak semua orang. Karena firman Tuhan, kita bicara firman Tuhan kan, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya, Efesus 1 ayat 13 sampai 14 juga bicara begitu loh. Paulus menulis bahwa orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai apa? Jaminan keselamatan setelah mendengar dan percaya pada Injil keselamatan. Kalau nggak percaya Injil, apa dapat dicurahkan Roh Kudus? Enggak, karena firman Tuhan yang bicara. Efesus 1 13 14 loh. Yohanes 14 ayat 17 juga bicara begitu loh. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang dunia, ya ini dengar baik-baik, dunia itu tidak dapat menerima. Bagaimana dunia mau menerima Roh Kudus? Tidak terima. Karena firman Tuhan loh. Yohanes 14, dunia tidak dapat menerima. Sebab kenapa tidak menerima? Karena dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi orang percaya itu mengenal
Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini penting ini. Tidak semua orang, tidak dicurahkan semua orang, enggak. Firman Tuhan bicara loh. Ya. Yoel 2, 28, 29. Ya, Roh Allah akan dicurahkan ke atas orang percaya, termasuk laki-laki perempuan. Ya. Namun dipahami ini konteksnya apa? Konteksnya orang yang mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, orang percaya. Kalau orang nggak percaya, kira-kira mencari Tuhan nggak? Enggak. Inilah ya, Roh Kudus itu dicurahkan pada kita orang percaya yang menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi intinya, kesimpulannya, Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya saja, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Roh Kudus adalah anugerah, karunia Allah kepada orang percaya. Orang percaya lagi, bukan semua orang loh. Orang percaya untuk apa? Menuntun, menghibur, dan menguatkan mereka dalam iman. Itu gunanya Roh Kudus. Meskipun semua orang diundang loh untuk menerima anugerah itu. Apa kira-kira semua orang diundang, semua orang menerima? Enggak loh. Bahkan orang ada yang menolak loh. Bahkan ada yang menghujat loh. Jadi ketika seseorang sudah memilih untuk percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus akan bekerja. Contohnya, ini saya alami juga. Di mana saya pernah ada desakan. Kasih, saya nggak mau kasih. Saya ini pas-pasan, saya nggak bisa pulang nanti. Apa yang terjadi? Saya pulang, tapi tidak ada damai sejahtera. Saya tidur juga nggak enak, nggak enak. Besoknya saya cari lagi tempat yang sama, nggak ada orangnya. Di situ saya menyesal. Kenapa saya nggak mau ikut itu? Padahal dorongan itu ada. Nah, di situlah saya kapok. Begitu saya ada dorongan, apapun saya akan ikutin. Nah, karena itulah memang peperangan ya. Peperangan selalu ada di our mind. The battlefield. Peperangan rohani itu ada di dalam pikiran. Nah, disinilah saya tidak ada damai sejahtera waktu saya menolak suara Roh Kudus itu. Nah, itu aja saya dapatkan. Ya, saya kira itu aja yang saya dapatkan. Kita masuk ke United Prayer ya. Ya, silakan Pak Karel. Pak Karel terlempar kah? Halo? Iya, kayaknya terlempar, Pak. Udah nggak ada, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Oke, siapa yang ada yang mau didoakan? Ya, nggak apa-apa. Karena udah terlempar. Ya, jaringan lemah. Dia dengar saya lemah, padahal jaringannya dia yang lemah. Boleh dengar saya gimana? Apa lemah juga kah? Enggak sih, udah bagus, Pak. Baguslah, dari tadi begini saja. Nah, Tadi lah. sih kendala, tapi ini Ya. udah bagus. Iya. Dari tadi lah aku ganti mikrofon. Udah bagus. Oke, ada yang mau didoakan? Kita masuk ke saling mendoakan. Ya, kalau saya pribadi masih tetap yang sama, Masih Pak. ya? Oke, ya. Ditopang dan Cukup dalam doa ya. Nah, Untuk ini keturunan ilahi. amin. Iya, ya gimana ya? Sebenarnya saya udah males gitu kan. Ya, Bukan jangan tetap. Itu memang biasa itu. iya, Biasa. bukan mau minta kuat terus gitu, tapi ya memang kita udah saya rasanya udah hampir 2 bulan join di sini gitu kan. Jadi memang udah kayak saudara seiman gitu ya. Nggak apa-apa. Tenang aja. Tenang aja, kita topang dalam doa. Oke. Doakan Ibu Uli. Bu Yurita bisa dengar suara saya? Halo? Nggak monitor dia. Oke. Pak Yubuk, ada yang mau didoakan? Halo? Pak Yubuk? Ya. Ya, ada yang mau didoakan?
tolong dukung dalam doa, ini menyangkut pasangan hidup saja Pak Andre. Oh iya, iya, iya. Oke, sudah hubungi Yuk. Ibu Olivia Cindy yang dari Surabaya kemarin. Hah? Ya sudah. Kontak-kontak lah. Siapa tahu ada jalinan tali kasih. Hah? Sudah kan? Hah? Iyalah, Sudah. nggak apa-apa kan? Sudah hubungi kemarin itu. Sudah ya. Oke. Biar ada Beliau jalan rumah kan. Ya. Iya. Ya Bu. Iya, diusahakan juga ya Pak Andre ya. Iya, makanya saya kasih kemarin nomornya. Siapa tahu ada jalinan tali kasih yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, itu dia. Oke. Oke. Saya doakan siapa nih? Ibu Uli ya. Saya doakan Pak Yumbuk. Pak Yumbuk tutup dalam doa ya. Halo, Pak Yumbuk. Siap Bapak. Ya, Pak Yumbuk tutup dalam doa. Oke. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur pada siang hari ini kami masih dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang patut dimuliakan dan hanya nama-Mu yang patut ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Bapa di surga, pada siang hari ini izinkanlah kami berempat ya di Zoom, virtual Zoom kompak ini. Izinkanlah kami berdoa untuk Ibu Uli di Jambi, kiranya Engkau Roh Kudus-Mu untuk menjamah Ibu Uli saat ini agar keturunan ilahi dibukakan yang tertutup sehingga apa yang tertutup bisa terbuka dan apa yang diidam-idamkan oleh pasangan Ibu Uli bisa tercapai, terlaksana semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan. Biarlah anak keturunan ilahi dari Ibu Uli bisa memberkati banyak orang dan membuka mata rohani orang-orang yang belum percaya atau setengah percaya. Dan orang lain melihat ada kuasa Tuhan, ada Kristus Yesus dalam kehidupan Ibu Uli. Sehingga Ibu Uli menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Dengan keturunan ilahi, biarlah orang dibukakan mata hatinya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Karena sesuai Engkau telah pernah membuka keturunan untuk Abraham yang sudah menunggu 25 tahun, yang orang lain melihat tidak ada harapan, sudah tua, sudah tidak mampu. Tapi Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau, bukan apa kata orang. Hanya 25 tahun menunggu Abraham bisa memperoleh keturunan ilahi. Sarah yang sudah tertutup kandungannya, Engkau bukakan sehingga orang lain bisa melihat. Bapa di surga, jika Engkau pernah membuat mujizat kepada Abraham, adalah tidak sulit bagi Engkau Tuhan untuk membuka kandungan dari Ibu Uli Jambi saat ini yang rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biar anaknya membuat orang lain terbuka mata rohaninya, terutama kepada orang-orang yang berbicara sinis, berpikir negatif, biar orang lain bisa melihat ada Kristus yang turut bekerja sesuai dengan Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja terhadap apa yang dicita-citakan. Biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni Tuhan jika ada roh-roh kepahitan, roh-roh dendam yang ada di Ibu Uli dan suaminya. Mungkin itu akan menghambat mujizat yang dari Engkau. Ampuni mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh terbuka satu dengan lain. Dia boleh
rekonsiliasi, bisa mengampuni pada orang-orang yang mungkin ada kepahitan, sehingga biarlah Engkau saja yang bekerja lewat Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Naomi, Ibu Uli dan suaminya saat ini juga, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada akan bekerja terhadap kandungannya, dipulihkan, bahkan akan terus menjadi berkat bagi saudaranya, bagi tetangganya, bagi masyarakatnya, bagi murid-muridnya yang saatnya ini sedang belajar bersama Ibu ini. Makasih Tuhan, saya percaya bahwa Engkau akan mendengarkan doa kami. Bapa di surga, kiranya kami juga berdoa untuk Pak Yumbuk yang saat ini merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau sendiri yang membuka jalan bahwa tulang rusuk yang didambakan adalah pilihan hanya dari Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik pada saat yang terbaik. Ampuni Tuhan jika ada hal-hal yang merintangi, yang menghalangi mengenai hal ini, Tuhan. Ampuni Pak Yumbuk, Tuhan. Itu bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Kiranya tulang rusuk yang didambakan biarlah pilihan dari Engkau, Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami Silakan, terus Pak. berpengharapan kepadamu ya Tuhan Allah. Amin. Kami mempercayai akan setiap apa yang kami doakan. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Uli telah menerima apa yang menjadi keinginan hatinya, keinginan sebagai suami istri. Begitupun juga akan hamba-Mu ya Tuhan. Aku sudah menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami siang hari ini. Memberkati Pak Andre Tuhan, memberkati Pak Karel sebagai teman-teman kami Tuhan, sebagai keluarga kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Memberkati juga akan teman-teman kami yang ada tadi dan sudah terpental Tuhan. Menjaga kami dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kesehatan Tuhan, kekuatan, berkat jasmani rohani, berlimpah-limpah itu, dan kami terus berlimpah di dalam pengharapan akan kasih Allah yang sempurna lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan kini ya Allah, kami mengarahkan wajah kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kasih karunia. Dan Engkau Allah mengarahkan wajah-Mu kepada kami saat ini. Dan Engkau memberikan kami damai sejahtera Allah. Biarlah damai sejahtera Allah memerintah dengan kuatnya di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari dari saat ini Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama mengatakan Amin. 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 Terima Oke. kasih Pak Terima Yumbuk. kasih Pak Yumbuk. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Kasih. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Shalom. Shalom. Oke.